punya jejak besar karena meninggalkan anak cucu yang membangun peradaban. Ada anak cucu Nabi Ibrahim namanya Ishak, punya anak namanya Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa, melahirkan agama besar Yahudi. Sekarang pusatnya masih ada di Israel, didirikan oleh orang-orang besarnya Yahudi. Kenapa? Karena Taurat menghasilkan orang-orang besar. Nabi Musa menjadi hebat setelah pegang Taurat. Manusia tempiling mati, tangan masuk saku keluar listrik, tongkat dilempar jadi naga, jadi barongsai, tongkat dipukul jadi jalan tol. Akhirnya Nabi Musa sangat terkenal punya Taurat. Teman-teman Nabi Musa hebat. Ada namanya Bal'am bin Ba'ura, punya ilmu pindah sesuatu tanpa menyentuh. Makanya kalau si Bal'am itu lewat dan kita membuat macet jalan, dia bisa sering sampean sak kampung pindah Surabaya. Makanya perempuan cantik nggak ada yang berani menghina Bal'am. Sering pindah kamarnya Bal'am. Itu orang bente-beseh cari ilmu itu. Nggak ada, itu sering pindah. Orang sini ngertinya cuma songir aja. Nah, dari itu orang hebat ada namanya Samson yang mampu mengambil sesuatu, mengambil kelapa dirok itu rontok, kuat itu Samson. Ada namanya Musa Samiri, mampu mengambil jejak malaikat, tapaknya diambil. Maka kemudian Yahudi punya tarekat-tarekat besar, sampai akhirnya punya tarekat besar namanya tarekat Kabbalah. Kitab Taurat diringkas menjadi kitab Talmud. Kalau kita menjadi Majmu' Syarif, Majmu' Latif, sana menjadi Talmud. Dari kitab Talmud lahir tarekat besar namanya Kabbalah. Mursyid-mursyid besarnya di seluruh dunia hadir, hari ini masih hidup. Ada Ben Gurion, Isser Bir dan Isser Harel mampu bangun Israel. Ada William Donovan bikin CIA. Ada namanya Inguswan menjadi kepala divisi perdukunan di Amerika namanya Star Wars. Dibuka tahun 75, ditutup tahun 95. Sekarang dia pensiun, membuat sekolahan sihir di Amerika namanya Brotherhood of Snake. Itulah yang menginspirasi J.K. Rowling menulis sebuah cerita tentang sihir namanya Harry Potter. Murid-muridnya tersebar di seluruh dunia hari ini. Bahkan salah satu muridnya menjadi orang yang paling kita cintai. Siapa? Lionel Messi, pemain sepak bola. Lo kan kamu gak ngerti. Ini kan kamu juga nggak tahu, ini anak milenial yang gagah, tapi nggak ngerti yang begini-begini. Siapapun yang berebutan sawah pasti saudara. Kalau pematangnya baru tetangga. Jadi Palestina itu punya 3 agama, jadi kalau ribut di sana nggak usah ribut. Wah itu hancurkan Pak. Ya kalau sekarang di sana yang menang ya yang pinter. Nah berhubung sekarang yang pinter Yahudi ya Yahudi yang menang. Lah kok bisa? Lah Yahudi sudah mikir rembulan, kamu malah ribut celana cingkrang. Kan kejauhan mundurnya. Yang sana sudah berpikir tentang nuklir, kamu kembali berkuda dan memanah. Yang di sana sudah memikirkan bagaimana sistem perdagangan dunia, kamu masih ribut urusan jenggot. Ini kan susah. Sana sudah menjelajah, ketemu dengan umat seluruh dunia. Bahkan mereka masuk ke semua negara. Kalaupun orangnya tidak datang, pesawatnya datang, sistem finansialnya datang. Sementara kalian masih membahas masuk gereja kafir, kan aneh. Kamu mundur. Kamu masih ribut orang bawa tumpeng ke gereja musyrik. Lah kan kamu aneh. Mundur jangan kejauhan nak. Mundur itu dikit aja, jangan jauh-jauh. Kalau kamu katakan orang masuk gereja itu kafir, kasihan kaum muslimin yang jadi cleaning service di gereja. Ya begitu sahabat itu nih, Rasulullah meninggal, sahabat harus nuliskan Quran kepada tabi'in. Itu pun sudah ribut masalah bid'ah antara Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Bid'ah itu ribut. Tapi sahabat Umar tetap nulis. Akhirnya tulisannya sahabat Umar atas manuskrip yang diberikan oleh Zaid bin Sabit, nggak ada masalah, ketemu. Tapi begitu sahabat meninggal, tabi'in harus ngomong tabi'in. Dikasih Qur'annya sahabat nggak bisa baca karena longkek-longkek kayak cacing. Maka dikasih titik-titik sama Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah.
Disebar lagi titik-titik gak cukup, dikharokati sama Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 150. Disebar lagi, zamannya berubah, titik-titik harokat gak cukup. Akhirnya lidah yang baca beda orang Arab gak ada masalah, tapi orang Turki wadduha mustaqim, orang Spanyol wadduha, orang Padang lakenui, orang Sunda alladzina alladzina, orang Jawa alhamdulillah kamdu, ya hayu ya qayyum yo kayuku yo yumu, robbil alamin robbil ngalamin, orang Bali siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Bali. Orang Bugis alaihim, seluruh dunia berubah. Orang Madura saya nggak tahu cara bacanya awal. Maka dibikinkanlah ilmu baru namanya at-tajwid fi qiraatil Quran. Itu yang nulis namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Jadi nggak usah heran, ilmu itu bergerak berubah. Itu setelah itu di Madinah sahabat ketemu orang aneh. Kalau dagang nipu belum dibeli sudah ada yang nawar katanya. Curhat ke Rasulullah, ada orang jahat di pasar ya Rasul. Oh biasanya Yahudi. Kalau kamu pengen lihat Yahudi cirinya 3. Sudah tua tapi rambutnya hitam, giginya utuh, jenggotnya nggak ada. Kok bisa ya Rasul? Iya itu umatnya Nabi Musa. Dulu Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israelnya ditempiling. Boak itu kepalanya pecah. Lapor kepada Allah, ya Allah itu siapa mau tak cabut nyawanya kok saya ditempiling. Oh jangan macam-macam, itu Musa, jangankan kamu, aku aja pernah dikomplain sama dia. Ilmu muda habis apa ya Allah? Oh enggak, ada ilmu yang tak kasihkan Khidir, kamu carilah, dan dia gagal. Itu. Maka malaikat datang lagi, ya Musa, nyawamu sudah expired. Waktunya tak cabut. Jangan coba cabut, ngomong dong. Temenku ngomong katanya rambutmu udah putih, jenggotmu semrawut, gigimu rontok. Oh kalau gitu cabutlah, cabut. Lah orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut karena giginya rontok, jenggotnya semrawut, rambutnya putih, maka akhirnya dia nyemir rambut, menyukur jenggot, memperbaiki gigi supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Maka semenjak itu sampai di zaman Rasulullah urusan lihyah itu untuk menyelisihi orang Yahudi. Makanya kiai-kiai nggak ada yang ribet, kalau mau jenggotan ya syukur. Kapok seluruh orang radikal dirapikan dengan ISA, International Security Act, dan Malaysia diserahkan kembali kepada anak-anak Melayu namanya si Upin dan si Ipin. Anak-anak Malaysia nggak boleh lupa, si Upin dan si Ipin jangan lupa bahwa bangsa Malaysia tegak salah satunya didirikan oleh ras besar namanya India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Cina dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia tidak boleh lupa ada ras Indonesia yang bangun Malaysia dikenalkan dengan tokoh Susanti. Ini cara Malaysia menggunakan cara pendidikan diawasi oleh cikgu dan kembali bukan spaghetti tapi ayam goreng. Nah ini cara mereka mengatur bangsanya. Amerika ketika gagal dalam urusan Vietnam karena harus berhadapan dengan Vietcong, bangsanya tidak boleh malu, bikin film Rainbow 1 sampai 6 untuk menutup bangsa yang malu. Gagal dengan Saddam Hussein, dia bikin film Hot Shot 1 sampai 2. Gagal dengan Usama bin Laden, bikin film 12 Strong. Amerika nggak boleh malu ketika nggak punya spiritualitas, dia akan mengambil spiritualitas Cina, tapi agar bangsanya tidak malu, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Biar tidak malu dengan spiritualitas Jepang, ambil dari Jepang, dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Jepang tidak boleh malu anak bangsanya rebutan kekuasaan dalam rezim Tokugawa dan restorasi Meiji, bantai-bantaian antar anak bangsa. Maka kemudian dibikinkanlah cerita yang sederhana tentang peristiwa itu, dikasih judul Samurai X dengan tokohnya si Rory Kenshin atau si Kenji Himura. Kamu anak-anak milenial harus jernih dan paham menghadapi bangsa. Dan kita sudah punya cara agama dengan caranya ulama yang indah.